Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kisah Sapa Fatia. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang Enter Channel. Pada materi ini kita akan membahas pengertian Enter Channel, fungsi-fungsinya, serta protokol yang digunakan dalam pembentukannya, yaitu PAGP dan LACP. Enter Channel adalah teknologi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa link atau port internet fisik menjadi satu link logis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bandwidth, menyediakan redundansi atau ketahanan koneksi, serta melakukan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, maupun server. Enter Channel memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, meningkatkan bandwidth dengan menggabungkan beberapa link sehingga kecepatan transfer data menjadi lebih tinggi. Kedua, menyediakan redundansi. Jika salah satu link mengalami gangguan, trafik akan dialihkan ke link lainnya tanpa memutuskan koneksi. Ketiga, load balancing, yaitu membagi lalu lintas jaringan ke beberapa link secara otomatis agar beban jaringan lebih merata. Keempat, menyederhanakan manajemen jaringan karena beberapa port dianggap sebagai satu interface logis sehingga konfigurasi menjadi lebih mudah. PAGP adalah protokol proprietary milik Cisco yang digunakan untuk mendeteksi, menegosiasikan, dan membentuk Enter Channel secara otomatis. Karena merupakan protokol milik Cisco, PAGP hanya dapat digunakan jika kedua perangkat yang terhubung sama-sama menggunakan perangkat Cisco. LACP merupakan standar terbuka yang digunakan untuk membentuk Enter Channel. LACP memiliki dua mode, yaitu aktif dan pasif. Mode aktif akan secara aktif mengirim dan menerima LACPDU untuk membentuk Enter Channel, sedangkan mode pasif hanya menunggu permintaan dari perangkat lain. Kombinasi yang dapat membentuk Enter Channel adalah aktif dengan aktif, serta aktif dengan pasif, sedangkan pasif dengan pasif tidak akan membentuk Enter Channel. LACPDU adalah frame atau paket data khusus yang digunakan antar perangkat jaringan untuk melakukan negosiasi, membentuk, dan memelihara Enter Channel secara otomatis. Dengan adanya LACPDU, perangkat dapat saling bertukar informasi untuk memastikan Enter Channel berjalan dengan baik. Oke teman-teman, sekarang aku akan implementasi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini aku akan buat dulu topologinya. Aku akan memakai 2 switch dan 2 PC. Aku akan konfigurasi PAGP terlebih dahulu. Ini dihubungkan menggunakan kabel cross 3 kali. Kemudian hubungkan PC ke switch menggunakan kabel stripe. Awalnya di sini akan terjadi blocking untuk menghindari yang namanya looping. Sekarang aku akan masuk dulu ke switch yang pertama, ke mode CLI. Langsung saja enable konfigurasi terminal, interface range FA0/1-3. Kemudian trunk, setelah itu aku masuk ke channel grupnya. Group 1 dengan menggunakan mode desirable, karena untuk PAGP ini memiliki 2 mode, yaitu desirable dan auto. Nah, sekarang aku pakai mode desirable. Setelah itu interface port channel, switch port mode trunk,
X N dan WR. Nah, kenapa aku ketik WR di sini? Jadi WR itu adalah singkatan dari write. Jadi WR ini untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita ketik. Walaupun switchnya mati, konfigurasi yang kita ketik itu akan tetap ada. Nah, di sini hasilnya adalah building configuration dan oke. Artinya hasil konfigurasi sudah tersimpan. Setelah itu, isi konfigurasi switch kedua sama seperti isi konfigurasi yang pertama. Setelah konfigurasi switch tadi selesai, langsung aja aku masuk ke switch lagi dan mengetik show enter channel summary. Nah, di sini PO1-nya itu SU dan PAGP. Jika muncul SU artinya konfigurasi telah berhasil. Di sini juga in use, yang artinya berhasil juga semua konfigurasinya. Nah, sekarang aku mau konfigurasi LACP. Di sini aku akan menambahkan satu switch dan satu PC lagi. Setelah ini, aku masuk ke switch yang tengah. Interface range FA 0/5 sampai 7 karena portnya 5, 6, dan 7. Switch port mode terang. Channel grupnya 2. Modenya update. Interface for channel 2. Switch port mode terang. Exit and WR. Nah, setelah itu aku akan isi mode aktif dan channel grupnya itu yang kedua, tapi di switch yang terakhir. Berarti portnya itu 1, 2, dan 3, jadi tinggal ubah FA-nya aja, first internetnya aja. Setelah semua switch sudah dikonfigurasi, sekarang aku akan isi IP address ke semua PC. Kita ke desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.1.1. Sudah diisi konfigurasi di semua PC-nya, sekarang aku akan cek konfigurasi di switch yang tengah. So, enter channel summary. Di sini sudah ada ya. Jadi PO1 itu SU yang berarti berhasil dan PAGP. Di sini juga sama, tapi protokolnya LACP. Jadi pas internet 1, 2, dan 3 itu PAGP, dan pas internet 5, 6, dan 7 itu LACP. Di sini juga in use, berarti berhasil. Nah, sudah ini berhasil konfigurasinya, sekarang aku mau pesan dari PC 1 ke PC 2 successful.
dari PC 2 ke PC 3 successful, dari PC 3 ke PC 1. Sekarang aku cek di command prompt. Dan hasilnya reply prompt semua. Oke, jadi ini adalah konfigurasi PAGP dan LACP di topologi 3 switch dan 3 PC. Nah, sekarang aku udah masuk di topologi yang kedua, yaitu memakai multilayer switch 2. Aku lanjut aja konfigurasinya ke mode CLI. Kita ketik no, enable, konfigurasi terminal, interface, range, FA0/1 sampai 3. Karena di multilayer ini tidak bisa langsung terang, jadi harus encapsulation dulu untuk masuk ke mode terang. Switch port, terang, encapsulation, .1Q. Nah, baru bisa mode terang. Kita ketik switch port, mode terang. Setelah ini langsung aja ketik channel group. Nah, kenapa aku pakai mode on? Karena untuk multilayer ini khusus modenya harus on. Setelah itu kita ketik no shoot untuk menyalakan. Exit, interface, port channel. Dan hasilnya sudah berhasil. Sekarang aku mau konfigurasi yang sama di switch yang satunya. Oke, aku sudah selesai konfigurasinya. Sekarang aku tes atau cek konfigurasinya berhasil atau tidak. Kita ketik show interchannel summary dan hasilnya SU, berarti sudah berhasil. Oke guys, jadi interchannel pada multilayer switch ini menggunakan mode on, yaitu interchannel statis tanpa negosiasi protokol PAGP maupun LACP. Jadi 3 link yang digabung menjadi satu jalur logis untuk meningkatkan bandwidth dan aludensi jaringan. Jadi dari multilayer switch ini enggak termasuk ke PAGP dan LACP karena dia memakai mode on. Jadi ini untuk meningkatkan bandwidth dan redundansi jaringan. Ini adalah topologi dan interchannel PAGP dan multilayer switch. Oke guys, jadi aku sudah selesai konfigurasi di aplikasi Cisco pakai tracer. Jadi aku konfigurasi PAGP, LACP, dan interchannel di multilayer switch. Kesimpulannya, interchannel ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan, menjaga kestabilan, dan membuat jaringan lebih efisien dengan cara menggabungkan beberapa link menjadi satu supaya lebih cepat, efisien, dan lebih stabil juga. Demikian presentasi mengenai interchannel. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa interchannel merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis untuk meningkatkan bandwidth, redundansi, dan efisien jaringan. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Semoga materi yang dibahas dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada modul selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Salam belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be your